Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ke bagaimana sih caranya untuk menentukan uji lanjut apa sebenarnya yang akan kita lakukan apabila kita temukan data seperti ini. Hasilnya bintang 2, bintang 1 ya. Minimal bintang 1 itu harus kita uji lanjut. Nah, untuk menentukannya itu harus kita lihat dulu yang namanya koefisien keragaman. Nah, koefisien keragaman itu apa sebenarnya? Jadi koefisien keragaman adalah suatu koefisien yang menunjukkan derajat keakuratan ya, keakuratan data untuk mengambil kesimpulan yang paling baik. Oke, jadi harus kita tentukan dia. Itu dia koefisien keragaman. Untuk apa sebenarnya? Jadi nanti ada kalanya di saat data itu seperti ini, nilai galatnya terlalu besar ataupun terlalu kecil, itu akan menimbulkan bias ya, atau bisa mempersulit kita untuk menarikan kesimpulan sebenarnya penelitian ini yang terbaik yang mana ya. Oleh karena itu makanya kita harus lakukan uji lanjut berdasarkan nilai kakaknya ya. Jadi kita langsung aja di sini, kita mulai dulu dari yang bintang 2 ya. Oke. Nah, untuk penentuan nilai kakak koefisien keragaman ya. Untuk penentuan koefisien keragaman ini bisa kita cari dengan rumus akar dari kuadrat tengah galat KTG, kita bandingkan dengan Y rata-rata keseluruhan data ya. Kemudian kita kalikan 100%. Oke. Nah, jadi ini adalah rumus untuk penentuan nilai koefisien keragaman. Nah, jadi dari data ini berapakah nilai koefisien keragamannya dan uji lanjut apakah yang akan kita gunakan. Nah, uji lanjut itu ada 3 ya, yang saya bilang ada BNJ, kemudian ada BNT, kemudian ada DMRT atau uji BD. Nah, untuk BNJ ini kondisinya seperti apa? Ini kita lihat ketiganya berdasarkan nilai KK. Nah, kalau BNJ apabila kita temukan apabila kita temukan nilai kakaknya kecil, ini ya, kakaknya kecil ya, ini maksimal 5%, untuk kondisi homogen dan 10% untuk kondisi heterogen ya. Maka uji lanjut yang kita berikan adalah BNJ atau beda nyata jujur ya. BNJ adalah beda nyata jujur. Nah, saya ulangi sekali lagi. BNJ ini kita gunakan apabila nilai kakaknya ini kecil ya, nilai kakaknya kecil, maksimal 5% pada kondisi penelitian yang kondisi homogen dan 10% pada kondisi heterogen. Oke, yang homogen ini penelitian di laboratorium, yang heterogen ini biasanya di lapangan. Biasa digunakan oleh orang-orang pertanian ataupun peternakan juga bisa jika menggunakan lahan yang berbeda-beda ya, misalnya seperti penanaman rumput, karena kondisi di lapangan itu pasti berbeda-beda. Sementara yang homogen itu bisa kita kategorikan seperti laboratorium ataupun di rumah kaca. Nah, kemudian yang kedua, ini kakak sedang. Nah, BNT itu kita gunakan apabila nilai kakaknya sedang. Ya, artinya ini tadi maksimal 5% ya, maksimal 5% dalam kondisi homogen. Kalau kakak sedang itu berarti 5-10% dalam kondisi yang homogen. Sementara kondisi heterogen 10-20%. Oke. Kemudian untuk DMRT ini kakaknya tinggi atau kakaknya besar, yaitu lebih besar dari kedua-duanya, lebih besar daripada 10% dalam kondisi homogen dan lebih besar daripada 20% dalam kondisi heterogen. Oke, jadi ini adalah penentuan untuk uji lanjut yang akan digunakan ya, berdasarkan nilai kakak. Jadi ini harus teman-teman ingat ya, ini harus diingat. BNJ itu apabila kakaknya kecil, kemudian BNT apabila kakaknya sedang, dan DMRT apabila kakaknya besar ya. Nah, untuk
soal ini kita hitung dulu ya. Untuk soal ini berarti kita cari nilai kakaknya. Kakaknya ini berarti akar KTG-nya. Akar KTG-nya berarti ini ya. KTG 7,17 kita bandingkan atau kita bagikan dengan Y rata-rata. Y rata-rata adalah rata-rata dari keseluruhan data tadi. Ya, untuk data yang tadi itu rata-ratanya adalah 44,67. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Oke, persennya ini ditinggalkan ya, tidak dikalikan. Jadi kali 100 aja, tapi nanti satuannya adalah persen. Oke, jadi ini hasilnya bisa teman-teman cari. Hasilnya nanti kita temukan ada 5,93. Ya, 5,93. Oke, kita kondisikan penelitian ini dalam kondisi yang homogen. Ya, berarti kalau dalam kondisi yang homogen, ini dia berada pada kategori nih, BNT, kakak sedang, ya, karena di atas 5. Jadi maksimalnya kalau untuk BNJ itu adalah 5%. Berarti kalau 5,1 bahkan 5,9 itu merupakan uji lanjut BNT. Ya. Jadi ini adalah penentuan nilai kakaknya. Jadi saya ulang lagi. Untuk pencarian nilai kakak itu kita lihat dari akar daripada kuadrat tengah galat, kemudian kita bandingkan dengan Y rata-rata. Y rata-rata keseluruhan data. Jadi tadi tabel yang di dalam tabel P01, P02 sampai P03 sampai dengan P23. Ya, rata-rata seluruh data, kemudian kita kalikan dengan 100%. Dapatlah kita hasilnya nanti. Nah, inilah dia nilai kakaknya. Baru kita bandingkan dengan uji lanjut mana yang akan kita gunakan. Lihatlah dia, kalau misalnya ini kondisinya homogen, berarti dia kakaknya sedang. Nah, kita pakai uji BNT. Kalau misalnya dia kondisinya heterogen, berarti kita pakai dia BNJ. Ya, karena BNJ maksimal dia 10%. Oke, tergantung dari soal. Di sini soal kita adalah penelitian yang homogen. 5,93 berarti kita ujikan dengan uji lanjut BNT. Oke. Ini untuk yang pertama ya, untuk yang perlakuan. Nah, untuk yang kelompoknya, uji lanjutnya nanti bisa teman-teman hitung lagi. 30,33 ini nanti berapa dia hasilnya. Oke, kita hitung sama-sama ya. Oke, jadi untuk soal ini nilai kakaknya adalah 5,93. Jadi kita lanjutkan dia dengan pengujian uji lanjut BNT ya, sama untuk perlakuan ataupun kelompok. Oke. Nah, bagaimana sih sebenarnya uji BNT itu penentuannya? Karena di sini yang kita lihat adalah BNT untuk uji lanjutnya. Jadi kita lanjutkan uji BNT itu seperti apa penghitungannya dan seperti apa nanti hasilnya. Oke. Kita akan lanjutkan lagi.